Halo, selamat datang di Oto.com. Untuk bahasan kali ini lumayan menarik juga nih, karena kemarin baru aja muncul hatchback yang paling grace ya 2021 adalah Honda City Hatchback. Nah, itu mobil kan lumayan menuai perdebatan karena kehadirannya bikin si Jazz jadi absen. Dan ada yang emang fine banget dengan digantikannya peran Jazz jadi City hatchback ini. Ada juga yang kenapa nggak Jazz aja yang diperbaharui, yang model baru yang ada di Jepang tuh masuk ke sini aja. Tapi itu perdebatan yang lain lagi. Kali ini saya mau bahas dulu alternatif dari Honda City hatchback tuh sebenarnya ada apa aja sih? Buat gambaran, si City Hatchback ini semuanya varian RS ya yang dijual di Indonesia, yaitu dia dijual mulai 289 juta on the road Jakarta sampai 299 juta on the road Jakarta, tapi dengan kalkulasi diskon PPNBM yang periode pertama. Jadi yang sampai bulan Mei doang, kalau bulan Juni udah lain harganya. Dia itu dilengkapi dengan varian transmisi 6 speed manual atau pakai CVT. Jadi pilihannya cuma dua itu doang. Oke, gambaran pertamanya itu berarti kita kalau ngomongin Honda City Hatchback, alternatif pertamanya tentunya datang dari Toyota, yaitu adalah Toyota Yaris yang generasi terbaru. Mobil ini tuh bisa dibilang jadi solusi terjangkau nih di segmen ini. Dia itu memenuhi syarat relaksasi PPNBM juga. Kalau dikalkulasiin lagi-lagi sampai bulan Mei ya, tebusan terendahnya itu sekitar 248,3 juta on the road Jakarta. Murah banget kan? Terus tipe termahalnya juga masih lebih rendah juga tuh daripada City, yaitu 284 juta on the road Jakarta. Nah, si Yaris ini sebenarnya platformnya sih masih mirip-mirip sama yang kemarin ya. Cuman mukanya yang generasi terbaru tentunya udah berganti. Dan dia juga punya penyegaran dari yang tadinya radius puternya perlu 5,7 meter kalau lewat U-turn. Nah, kalau sekarang tuh 5,1 meter doang. Ya, mengobati lah seenggaknya. Si Yaris punya fitur apa aja? Nah, kelengkapannya lumayan modern nih, kayak lampu LED, DRL, terus ada smart entry, itu hadir, tapi ya tentunya di trim tertentu. Terus panel AC digital, ada juga integrasi sama smartphone lewat Android Auto atau Apple CarPlay tuh di head unitnya. Udah gitu, airbag yang tersedia tuh dari mulai yang airbag 3 titik atau 7 titik, tergantung varian lagi-lagi. Sementara itu dari mulai varian standarnya udah pakai VSC atau kita bisa kenal dengan sebutan Vehicle Stability Control. Nah, tapi emang si nilai minus dari si Toyota Yaris, mesinnya nggak sekuat Honda City. Kalau Honda City tuh tenaganya kan keluarnya lumayan tuh, dan torsinya kalau misalnya mesin 1500 cc-nya punya Yaris, itu horsepower maksimalnya sekitar 107 PS di 6000 rpm. Dan torsi puncaknya 140 Nm di 4200 rpm dengan pilihan transmisi ada manual atau CVT. Oh ya, yang manualnya 5 percepatan, bukan 6. Mobil yang menarik kedua adalah Mazda 2 GT. Ini juga hatchback yang bener-bener hot juga ya. Bahkan mungkin daripada kompetitor Jepang lainnya, dia punya desain yang sangat-sangat elegan dan mulai kerasa nuansa premium Eropanya gitu loh. Meskipun sebenarnya ini pure mobil Jepang. Nah, dia itu harganya sekitar 289,9 juta on the road Jakarta untuk varian R, dan yang GT itu 308,8 juta. Di samping desainnya yang emang cantik banget ini, si Mazda 2 itu punya banyak fitur canggih di balik desain kodonya itu. Terlepas dari gurat-guratnya, dia punya set penerangan LED dari mulai headlamp, DRL sampai ke lampu kombinasi di belakang. Belum lagi ada akses pintar, berikut ditemani tentunya start-stop engine yang udah jadi tren lah, di semua mobil udah ada. Terus di dashboardnya yang minimalis tapi stand out banget itu ada sistem infotainment yang namanya NZB Connect. Dia bisa menampilkan beberapa informasi ya terkait kendaraan yang cukup kompleks. Udah gitu kontrolnya pun bisa pakai via layar alias layar sentuh dari setir atau dari knob dan tombol pengaturan di konsol tengah. Selain itu kepasang juga ada head-up display sebagai penampil informasi ya depan kokpit. Tentunya punya fitur-fitur perlindungan yang juga menarik, seperti ada macam VSC-nya adalah kontrol stabilitas, begitu juga ada blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Dan memang tapi airbag-nya nggak sekeren kayak Yaris atau City Hatchback. Dia masih pakai 2 SRS airbag aja, nggak ada pilihan yang P7 kayak gitu. Oh iya, mesinnya juga memang sebenarnya moderat nih. Jadi mesinnya 1500 cc sama, tapi ekstraksinya tuh sekitar 111 PS dan torsinya 140
64 Nm. Agak sepantaran Yaris, lebih bagus dikit aja. Jadi moderat-moderat aja nih, nggak yang spesial banget. Tapi kalau ngomong desain sama eksekusi interior segala macam, pola Mazda. Yang ketiga ada Kia Rio. Ini mobil agak underrated juga nih, soalnya jadi mulai jarang juga kayaknya kelihatan di jalan kemakan sama mobil-mobil Jepang. Padahal si Kia nih termasuk lewat Rio lagi punya desain yang benar-benar cukup menarik gitu. Enak banget dipandang, semuanya dieksekusi dengan matang gitu loh. Harganya, Kia Rio juga cukup menarik karena dimulai dari angka 277,45 juta on the road Jakarta untuk yang versi manual, sementara itu yang otomatis di sekitar 292,7 juta on the road Jakarta. Paling bergengsi dari Kia Rio ini adalah dipasangnya sunroof mewah ya, apalagi di kelas-kelas hatchback kayak gini. Udah gitu kalau misalnya soal pencahayaan ya pastinya sama lah kayak yang lain-lain, udah LED, pakai proyektor B-beam, DRL, udah gitu kombinasi lampu belakang sampai ke fog lamp, udah cukup komplit lah soal penerangan kayak gitunya. Plus kayak smart entry sama si start stop buttonnya. Di dalamnya juga tentunya komplit, dari mulai ada tombol AC otomatis, udah gitu head unitnya juga bisa menampilkan banyak format file ya. Udah gitu bisa terkoneksi handphone dengan mudah yaitu lewat Android Auto atau Apple CarPlay. Cakep lah kayak gitu. Tapi emang sisi keselamatannya belum sekeren lawan-lawannya. Dia cukup di tengah-tengah aja. Perlindungan celakanya itu sebatas airbag 2 titik. Juga di sektor penjaga stabilitas baru diisi oleh ABS lah. Jadi nggak ada yang kayak traction control dan lain-lain gitu. STD. Terus kita bicara mesinnya, iya emang kita harus agak menurunkan standar. Misalnya ketika mau memilih si Kia Rio ini karena dari secara publikasi pun gendongan mesinnya 1400 cc, bukan 1500 meski ukurannya mirip-mirip ya. Tepatnya adalah mesin 4 silinder 1400 cc dual CVT dengan gelontoran dayanya 100 PS di 6000 rpm. Dan torsi puncaknya 133,3 Nm di 4000 rpm. Nah, kalau yang tadi adalah lawan-lawan beratnya City Hatchback, kita juga masih punya alternatif lagi sebenarnya yang harganya jauh di bawah lagi. Itu adalah Suzuki Baleno yang suka dilupain kadang-kadang, padahal bentuknya lumayan juga, cantik juga kan. Dan sebenarnya dia punya harga yang begitu kompetitif yaitu mulai 235 juta sampai 247,5 juta tergantung pilihan transmisi. Emang faktanya nggak sepanjang atau sebesar si City Hatchback dan kawan-kawan, dia agak compact lah gitu, nggak nyampe 4 meter, udah gitu lebarnya 1,745, tingginya 1,51 meter. Tapi nggak berarti kabinnya nggak begitu luas juga, lumayan loh ini sebenarnya, nggak parah-parah amat. Terus dari mulai LED, DRL, proyektor itu ada tuh di pencahayaannya, jadi bukan dipangkas-pangkas banget meskipun harganya cuma segitu. Tapi emang di dalamnya standar banget, hiburannya nggak ada tuh kayak model-model Android Auto atau Apple CarPlay. Aduh, belum ada, jadi biasa aja bisa pakai fitur-fitur standar lah kayak di mobil-mobil modern beberapa tahun lalu. Dan emang juga si unsur safety-nya sebatas mencukupi aja lah. Nggak ada stabilitas elektronik atau hill start assist yang gitu-gitu. Sampai airbag-nya juga cuman dual SRS yang di kiri kanan itu aja, nggak ada yang side airbag atau lain-lain. Untungnya udah ada ABS sama EBD sih, itu ya lumayan cukup lah ya. Dan soal mesin juga dia nggak bisa bicara banyak ya, karena mesinnya 1400 cc, tenaganya bahkan nggak sampai 100 PS, yaitu tepatnya cuma 92,4 PS di 6000 rpm dan torsinya sekitar 130 Nm di 4200 rpm. Ya kelihatan sih di sini harga berbicara, tapi kenapa enggak juga sih kalau mau dijadiin pilihan dan kalian suka, atau misalnya nggak butuh-butuh amat mesin kenceng, orang mau dipakai dalam kota, sah-sah aja untuk beli mobil Baleno ini karena cukup menarik sebenarnya. Dan yang terakhir adalah mobil yang jarang dilirik, tapi kalau di Malaysia sih model ini dengan nama lain itu laku banget dari dulu. Itu adalah Daihatsu Sirion. Ini lebih murah lagi nih, karena mulainya aja cuma 201,75 juta sampai 216,5 jutaan. Lagi-lagi tergantung transmisi ya, pilihan transmisi si harga itu dibaginya. Dan bentuknya mateng loh. Ini sebenarnya nggak kasihan-kasihan amat gitu bentuknya, bener-bener proporsional loh. Dan stylish gitu, masih relevan dengan zaman sekarang. Fiturnya juga lumayan kayak AC digital, walaupun belum pakai pengatur suhu otomatis ya. Terus head unit touchscreen-nya juga lumayan lengkap, tapi emang nggak selengkap kayak ada Android Auto atau Apple CarPlay. Dia masih biasa aja, pakai Bluetooth, pakai aux yang gitu-gitu. Udah gitu, udah pakai LED dong, tentunya lampu segala macam. Ada juga smart entry, jelas. Dan mesinnya juga sebenarnya
cukup-cukup aja lah. 1300 cc, ngeluarin 95 PS. Ya, emang di bawah 100 PS. Cuman lagi-lagi mungkin perspektifnya kayak Baleno, kalau nggak butuh-butuh amat mobil kenceng, buat apa juga kan? Kalau si torsinya sih sekitar 120 Nm. Dan ya basic aja lah. Cukup pasti ini tapi di perkotaan. Lebih menarik lagi dari Sirion ini, perangkat keselamatan aktifnya lumayan oke loh. Misalnya dia punya VSC atau Vehicle Stability Control, terus Traction Control System. Dia juga punya ABS dan EBD. Dan yang menariknya lagi, perangkat keamanan pasifnya adalah 4 buah airbag. Menarik kan buat harga yang 200 juta kecil. Nah, jadi itulah alternatif dari Honda City Hatchback. Kalian bisa memilih beberapa mobil itu atau mempertimbangkannya dulu sebelum beli. Dari semua ini silakan komentar di bawah sebenarnya yang paling menarik yang mana ya. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.oto.com. Jangan pada males baca karena di situ lebih lengkap informasinya, ulasannya, jelas lah. Jangan lupa juga like video ini, kalau suka di subscribe. Udah gitu, jangan lupa juga kunjungin website kita yang lain, itu adalah carvaganza.com dan zigwheels.co.id.